Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sekarang ketua kelasnya mimpin doa. Mari teman-teman kamu baca doa mulai. Selesai. Sekarang ibu absen terlebih dahulu. Sudah, sekarang ibu absen. Abi Ibas Dika Arum. Hadir, Bu. Afinza Valentino. Hadir, Bu. Ariel Irawan. Hadir, Bu. Bagas Priantoro. Hadir, Bu. Dera Marica Estuta. Hadir, Bu. Dina Satria. Diwa Hadir, Bu. Satria. Muhammad Hanif. Hadir, Bu. Muhammad Ilham. Hadir, Bu. Nova Arya Sandi. Hadir, Bu. Pandu Hadir, Pratama. Bu. Yuliana Hadir, Sapitri. Bu. Wahyu. Hadir, Bu. Nah, sekarang hadir semua anak-anak. Hadir. Bagus. Sekarang kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, berjujur, disiplin. Sekarang anak-anak kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba. Pancasila, aku datang dukungmu. Baca proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, daerah adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, sebelumnya anak-anak sudah tahu tentang kelasnya. Anak-anak, masih ingatkah pelajaran sebelumnya? Baik. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Sekarang siapa yang tahu fungsi gerak hewan? Mbak Wahyu. Berlari, Apa lagi? berenang, Ya. memanjat, Ya. berpindah arah, dan lain-lain. Bagus. Sekarang coba Dera. Tadi. Apa tadi? Loncat, Ya. Terus yang berenang, ya. saling, Mancing. memanjat. Ya. Ya anak-anak, jadi fungsi gerak hewan itu adalah satu bergerak, dua lompat, tiga berenang, empat memega, lima ya bagus. Sekarang anak-anak, tujuan pelajaran kita hari ini adalah satu, dengan mengamati teks bacaan yang ditampilkan melalui slide PowerPoint beserta didapat menentukan ide pokok cerita dengan tepat. Dua, dengan mengamati teks bacaan yang ditampilkan melalui slide PowerPoint beserta dapat mengembangkan ide pokok menjadi paragraf secara runtut. Dengan mengamati gambar yang ditampilkan pada slide PowerPoint beserta dapat menganalisis organ gerak hewan dan fungsinya secara tepat. Keempat, dengan memperhatikan gambar yang ada di lembar LKPD, peserta didik dapat menceritakan cerita yang terdapat pada gambar tersebut dengan benar. 5. Dengan mengamati
mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dengan merangkai sebuah cerita secara runtun. Nah, disinilah nama nanti pelajaran kita hari ini. Anak-anak, sekarang perhatikan. Sekarang anak-anak perhatikan gambar buku ini. Itu jangan ditampak ini, Bu. Sekarang anak-anak perhatikan gambar buku ini. Sekarang anak-anak apa yang tergambar pada sampul buku ini, anak-anak? Kucing. Ya, lihat tak? Lihat tak? Ya. Apa judul buku ini, anak-anak? Ya, apa? Pulanglah. Ya. Kira-kira buku ini menceritakan tentang apa? Mbak Uci. Sahabatan anjing dan kucing. Ya, bagus. Pernahkah kamu membaca buku dengan judul seperti ini? Pernah. Pernah dan anak? Nah. Bagus. Sekarang bagikan kelompok seperti bentuk yang kemarin. Terdiri dari 4 orang. Kelompok A, B, C. Ya. Sekarang ibu bagikan LK-nya. Sekarang amati LKPD-nya. Dikerjakan secara berkelompok. Tulis terdiri dari nama-nama 4 orang. Kamu siapa ketuanya? Ya. Anak-anak sekarang perhatikan video berikut ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tematik tema 1 materi SPDB KD 3.1 tentang gambar cerita. Pernahkah kalian mendengar tentang gambar cerita? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi, yaitu gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dapat berupa foto maupun gambar tangan. Macam gambar ilustrasi adalah yang pertama, cerita bergambar atau cerpen, komik, pamflet, cover buku, kartun, karikatur, dan lain-lain. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, gambar hewan, atau gambar tumbuh-tumbuhan. Sebelum membuat gambar ilustrasi, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan gagasan. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Yang ketiga, melakukan pewarnaan. Media gambar dapat berupa alas gambar dan media pewarnaan. Terdapat beberapa corak dari gambar cerita. Yang pertama, gambar realis adalah gambar yang sesuai dengan gambar aslinya. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, gambar karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan dari gambar aslinya, biasanya berisi kritikan. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, gambar kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur. Contohnya sebagai berikut. Dan yang keempat adalah gambar dekoratif, adalah gambar yang objeknya diubah namun ciri-cirinya tetap. Contohnya sebagai berikut. Selain itu, gambar cerita juga biasa kita lihat di cover sebuah buku, di mana gambar tersebut mencerminkan isi dari bukunya.
terdapat dua bagian pada cover buku, yaitu cover depan dan cover belakang. Cover tersebut harus dibuat semenarik mungkin agar menarik minat pembaca. Adapun cover yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki judul dan jenis tulisan yang menarik. Yang kedua, memiliki kalimat penjelas yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, terdapat gambar yang menarik. Dan yang keenam, terdapat sinopsis di cover belakang. Untuk latihan, kalian bisa membuka buku siswa halaman 111. Selanjutnya, di dalam gambar cerita juga ada gambar yang sering kita baca, yaitu komik. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan komik? Komik adalah bentuk seni dengan gambar tidak bergerak yang disusun hingga membentuk cerita. Komik dilengkapi dengan teks untuk memudahkan dalam memahami isi ceritanya. Sebuah komik yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pesan cerita. Yang kedua, gambar dan teksnya seimbang. Yang ketiga, bahasanya mudah dipahami. Yang keempat, ceritanya sederhana. Yang kelima, bersifat menghibur. Demikian pembelajaran tematik ulangan pelajaran SPDP tema 1 tentang gambar cerita. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak tadi sudah kita mengamati gambar video. Sekarang apa itu gambar cerita, Nana? Siapa yang tahu apa itu gambar cerita? Saya tahu, Bu. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung cerita. Gambar cerita adalah Belum. semuanya perhatikan. Gambar cerita merupakan gambar serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Sekarang contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, apa itu gambar ilustrasi, anak-anak? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang merupakan foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Sekarang sudah paham semua, anak? Coba siapa yang belum? Sudah semua? Sekarang perhatikan contoh gambar cerita berikut ini. Coba perhatikan. Macam-macam gambar ilustrasi. Cergam, cerita bergambar. Komik. Pamflet. Karikatur. Nah sekarang untuk dapat menceritakan dibaca Bu. Sekarang Biar dulu Bu. 1, 2, ayo. Ibu beda. Ibu yang baca itunya perintahnya itu. Di anak-anak seru mengerjakan di LKPD. ayo mencoba untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar. Diperlukan kelitian dan
ilustrasi berikut sesuai dengan pemahamanmu. Sekarang anak-anak perhatikan gambar 3 di ilustrasi ini. Sekarang kamu kerjakan di LKPD. Nana, coba, sekarang, coba kerjakan. Ini, coba sekarang tuliskan ilustrasinya di antara 3 gambar. Apa? Tuliskan gambar 1, gambar 2, ilustrasinya apa? Ilustrasi 1, ilustrasi kedua, ilustrasi ketiga. Apa? Coba kamu kerjakan. Iya, itu. Coba sekarang. Coba bagaimana? Kerjakan. Kelompok ini sudah loh. Selesai loh. Selesai loh. Omong. Selesai loh. Ya, ini kelompok ini selesai loh. Selesai. Sekarang kelompok mana yang berani maju? Kanan. Ya, kelompok A. Coba maju ke depan. Nah, baca. Seekor anak kelinci adalah seekor induk kelinci sedang menyusui ketiga anak-anaknya. Gambar kedua, seekor anak kelinci sedang makan wortel. Gambar 3, seekor anak kelinci sedang berlari dan melompat. Bagus. Sekarang tepuk tangannya. Sekarang kalian bergiliran membaca. Coba sekarang juga bacakan. Baca. Mempunyai 3 ekor kelinci. Rumah itu sangat sayang pada kelinci. Kelincinya Edo merawat dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci. Wes. Paragraf berikutnya. Coba yang lain lagi. Coba Anip. Dari kelompok C. Maju. Kelinci ya, Bu. Ayo. Untuk paragraf kedua. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci menuntut dia tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Coba sekarang. Ilham. Pendek. Itu terkejut berwarna kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Terus. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Ya, ini.
panjang. Tak boleh sampai ya. Ikan, kata, Tulis yang panjang. kalau ini Pak, mendung Pak. Oh, mendung sudah selesai. Asap di undung. Apa ya? Takut asap. Asap. Asal kebakaran. Ambil. Ambil. Karena kan kalau makan tadi, iya. Kebakaran tak. Enggaknya tadi. Nang ndi mau jadi Pak Jayadi mau lali aku. Kebakaran kita di mana lupa berarti. Ular. Ular. Palembang. Ular itu organ gerak apa? Perut. Semua organ tubuh. Fungsinya untuk bergerak secara melata ya. Bergerak. Ada gak ditulis kotak-kotak enggak aku? Enggak, begini. Semua anak. Sudah. Sekarang mewakili dari kelompoknya. Maju ke depan. Ya, sekarang anak. Aku. Sandi. Ikan. Nama organ geraknya. Ekor dan sirip. Fungsinya. Fungsinya bergerak di dalam air. Ya. Mbak, sekarang Bagas. Yang nomor 2, apa? Bergerak kaki. Terus I. Fungsinya. Ya. Mbak, sekarang burung. Mbak, kelompok dari C. Irawan. Baca. Saya Nama organ geraknya. terbang. Fungsinya. Terbang. Ya. Terbang. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang berhabitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Untuk mengetahuinya, baca berikut. Bacalah bacaan berikut. Coba tulis. Maju. Baca. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air dalam bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk ikan yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip. Ekor yang lebar fungsi untuk mendorong gerakan ikan dan air dalam air. Sekarang lanjutkan. Baca. Mbak. Baca. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena
Yang kedua, ide pokok kalimat penggunanya. Mbak, kerjakan. Sekarang kerjakan berkelompok, nanti dipresentasikan ke depan. Mbak, sekarang kerjakan lagi berkelompok. Coba kerjakan lagi. Kerjakan. Paragraf ke-1. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, bukan ide pokok dan kalimat pengembangan setiap paragrafnya. Paragraf ke-1, ide pokoknya apa? Kalimat pengembangannya apa? Kedua, ide pokoknya apa? Kalimat pengembangannya apa? Mbak, sekarang kerjakan. Oh, ini tadi saya ngomong dari maju sedikit baru balik. Kelompok mana yang berani mempresentasikan
sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Tepuk tangan. Sekarang kelompok B mewakili. Bapak, salah satu buku yang penting banyak dimiliki oleh hewan air dan kalimat keluarga. Tentu buku ini mencantumkan ikan memiliki makanan tertumbuh dan seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi lambat pada saat bergerak di dalam air. Sekarang kelompok C. Siapa yang berani maju? Ya. Di pokok muka-muka kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kalimat pengembang: ikan memiliki gelombang reproduksi dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ya, tepuk tangan. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah anak-anak, apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau rangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Sekarang ibu akan membagikan gambar evaluasi untuk dikerjakan di rumah. Kerjakan secara sendiri-sendiri. Sekarang anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah cukup. Sekarang ketua kelasnya mimpin doa. Selesai. Anak-anak hati-hati ya di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urutan. Ojo, busuk. Aku